Shalom, salam sehat bagi kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, sebelum kita mendengar sabda kebenaran firman Tuhan pada hari ini, kita bersatu di dalam doa. Anugerah dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara-saudari sekalian. Amin. Firman Tuhan yang akan menyapa kita pada hari ini, Jumat 18 Maret 2022, berdasarkan Almanak HKBP, tertulis di dalam 1 Tawarik pasal 29 ayat 12. Demikianlah firman Tuhan. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmulah kekuatan dan kejayaan. Dalam tanganmulah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, suatu kali di Bandara Hang Nadim, seorang pastor berjumpa dengan anggota jemaatnya yang pernah dia berkati di gerejanya. "Horas Inang." "Bah, horas pastor," balas sang ibu. "Loh, sendiri saja, Inang? Mana anak-anaknya?" Jawab sang ibu tersebut, "Maaf pastor, kami belum dianugerahi keturunan pastor." "Oh, begitu ya Nang. Baiklah, kebetulan sekarang saya mau ke Patikan. Nanti akan saya nyalakan lilin di sana buat Inang sekeluarga." Setelah 5 tahun, sang pastor berjumpa lagi dengan ibu tersebut bersama dengan 4 anaknya yang masih balita. "Bah, horas Inang, sudah 4 anaknya ya Nang?" Jawab sang ibu. "Bukan pastor, sudah 10 pastor." "Loh, banyak banget." "Iya pastor, sejak pastor menyalakan lilin di Patikan itu, Tuhan langsung mengaruniakan ke kami anak kembar 4, kembar 3, dan kembar 3 lagi dalam 5 tahun ini, pastor." "Luar biasa," kata pastor. "Lantas, mana suaminya Nang?" tanya sang pastor. "Sedang berangkat menuju Patikan pastor." "Loh, ngapain Nang?" "Mau matiin lilin yang pastor nyalakan dulu." Saudara-saudara, Allah yang kita sembah di dalam Kristus itu sangat dahsyat, luar biasa. Tidak ada yang mustahil di dalam Tuhan. Ilustrasi di atas hanya gambaran saja dalam bentuk lelucon bahwa sungguh berkat Allah melimpah di dalam kehidupan kita. Nas kita merupakan nyanyian pujian Raja Daud akan kebesaran Allah manakala ia mencoba memulai pembangunan bait Allah, di mana Daud mengarahkan umat Allah untuk memberikan yang terbaik untuk mendukung pembangunan bait Allah itu. Dasar keyakinan dan pujian Daud adalah bahwa segala kekayaan dan kemuliaan itu adalah berasal dari Allah dan harus kembali kepada Allah sebagai persembahan syukur atas segala kebaikan Allah tersebut. Sidang jemaat yang terkasih, mari kita berikan yang terbaik bagi Allah. Hidup kita, seluruh totalitas kehidupan kita jadikan sebagai persembahan syukur kepada Allah
Percayalah, yang terbaik, yang terindah, yang termulia akan semakin Tuhan anugerahkan kepada kita. Buang segala sikap pelitmu, buang segala sikap perhitunganmu kepada Tuhan. Berikan saja yang terbaik, karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kita. Selamat berkarya, Immanuel, Allah beserta kita. Amin. Kita berdoa. Apa saja yang terjadi di dalam kehidupan kami adalah seturut dengan rancangan-Mu, ya Allah. Biarlah kebaikan-Mu senantiasa menyertai kami. Ajar kami untuk senantiasa mau memberikan yang terbaik bagi kerajaan-Mu melalui hidup kami seluruhnya. Di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.